Hidup selalu menjadi misteri. Semua memori jadi cerita kehidupan. Pengalaman transpersonal menjadi daya tarik di masyarakat kita. Ini bisa kita jadikan acuan bagaimana memahami psikologi sosial manusia, bahwa manusia itu sangat penasaran pada hal-hal yang tidak dialaminya, melainkan apa yang dialami oleh orang lain. Support channel kami, Rekam Mr. I, like, komen, subscribe, dan share. Kali ini saya bertemu dengan teman saya dari komunitas Tejayana, dari komunitas Tejanyana maksud saya. Beliau Mas Galih. Bagaimana Mas kabarnya, sehat? Ya, ini sebelum kita mulai ini, sebetulnya saya agak sedikit penasaran, apa sih Tejanyana itu? Sebenarnya Tejanyana itu adalah satu komunitas yang lebih kepada ngiri-ngiri budaya. Ketertarikan teman-teman Tejanyana di awal itu adalah ketika meneliti menhir, peninggalan-peninggalan lama gitu. Tapi tidak secara praktis masuk ke dalam penelitian, cuman kita memetakan kenapa kok ini ada di sini, kenapa ada di tempat yang sana gitu. Itu Tejanyana seperti itu. Itu Mas. Berarti ada hubungan dengan kearifan lokal dan iya, cerita-cerita misteri pasti ada saling berhubungan ya itu. Iya, pernah ini. Karena jujur aja selama kurang lebih 10 tahun itu banyak pengalaman sebenarnya sih yang dialami, karena kita keluar masuk hutan, gunung gitu. Salah satunya itu dulu pernah terjadi 5 tahun yang lalu ya, sekitar tahun 2015. Acaranya itu sebenarnya kita nggak niat naik gunung saat itu. Jadi karena Tejanyana itu punya teman-teman dari komunitas lain gitu ya, itu juga lain pulau gitu. Nah, teman kami itu dari Sumatera, dari Toba, Pulau Samosir, itu ngubungin saya dan teman-teman gitu. Katanya ini, saat itu bilang, aku kok suruh ke Jawa ya. Kebetulan teman ini dia punya kelebihan gitu. Aku tanya gini kan, kenapa ini? Kenapa ketarik ke Jawa, ke Purbalingga gitu? Ya, nggak tahu deh, aku kayaknya perlu ke suatu tempat di Purbalingga gitu kan. Nah, titiknya di mana? Aku tanya gitu kan. Beberapa minggu nggak terjawab itu, sampai 1 tahunan mungkin nggak terjawab. Pas 1 tahun itu baru dia nentukan titiknya gitu. Nentukan titik itu di mana? Ternyata di Samarantu. Samarantu di Indonesia sangat. Nah, iya. Nah, akhirnya teman dari Sumatera itu namanya Bona ini ke Purbalingga kan, perjalanan 1 hari. 1 hari dia turun di Jogja, terus langsung ke Purbalingga gitu kan. Kami siap-siap sini. Sampai di sini si Bona itu ternyata nggak mau banyak orang gitu, untuk nemanin dia ke Samarantu, ke lokasi. Iya. Akhirnya Tejanyana cuma berdua, saya dengan Sipur saat itu namanya. Nah, pas hari H kita harus naik, nah itu ada aja lah pokoknya. Yang pertama itu kayak misal Bona kan minta suruh gitu, daun sirih itu nggak nemu, nggak dapet. Nah, pas di perjalanan, kalau bunga kan badannya besar. Sebenarnya banyak itu kalau mau nyari ya. Iya, harusnya banyak itu. Dapatlah itu di bawah Bambangan.
Dapatnya di situ. Dapatnya malah di situ. Di situ Bona kasih teman-teman suruh gitu kan, daun sirih itu. Jadi dikasihkan teman-teman. Berapa orang itu temennya? Berarti 3 orang itu kita. 3 orang dengan Si si Bona. Bona. Iya. Jadi dari jajanannya Cuma 2 orang. 2 orang. Iya. Dikasihkan, terus kita suruh makan suruh itu kan. Makan suruh nih. Baal kan. Malam kita berangkat. Sore kita berangkat lewat Gardu Pandang. Gardu Pandang. Kita nggak pakai jalur ini, jalur pendakian. Karena kata orang itu, Mas naik lewat sini Gardu Pandang ke atas bisa gitu. Pas ya oke, kita coba, tapi hati-hati gitu kan, dia bilang itu. Berangkat kita sana. Nah, 1,5 jam kayaknya sih perjalanan itu sampai satu titik yang ternyata Bona ngalamin ini, Mas. Dia kayak seleo gitu. Cedera sebelah kirinya. Di sebelah kirinya cedera. Dan pas cedera itu ternyata sebelah sana itu sudah nggak ada jalan untuk lewat lagi, Mas. Sudah mentok. Itu jurang ke bawah. Jurang nggak. Pas aku lihat, loh, ini jurang. Aku nengok sebelah kiri gitu kan. Ada seperti batu menhir gitu kan. Cuman nggak bisa terjangkau karena tempatnya susah. Iya. Di situ Bona bilang, kenapa kita di bawah sini? Nggak apa-apa. Nah, pas karena jalan mentok, berarti kan kita turun kan. Balik lagi ke bawah. Yang naik cuma 1,5 jam, turunnya malah sampai 4 jam. Turunnya? Iya, kan harusnya lebih cepat kan. Itu kita belum ngeh ada sesuatu apapun gitu yang kayak santai aja gitu, karena masih udara juga hari juga masih terang gitu. Belum gelap. Akhirnya kita turun lagi ke pos 1 lagi, naik ke atas lagi kan. Nah, di perjalanan itu Bona bawa keris si Aji itu, sebilah keris banyak itu malah. Banyak? Iya, bawa 3, saya bawa 1, si Pur bawa 1. Mas pernah nggak naik gunung bawa keris, Mas? Itu rasanya, Mas, aduh, berat rasanya. Walaupun cuma 1 gitu, berat, apalagi lebih dari 1. Itu beratnya kenapa? Kurang paham juga. Tapi jelas rasanya berat. Iya, itu jelas rasanya terasa lebih berat daripada kalau itu diletakkan gitu. Itu terasa banget, terasa entengnya itu terasa begitu. Nah, itu dari situ, itu mulai berat gitu ya. Dilepasin gitu, diletakin gitu. Nah, pas lagi diletakin itu si Bona bilang, aduh, ini kaki nggak bisa kompromi nih, gimana ya, ayo kita coba naik lagi. Itu udah mulai maghrib gitu, kita sampai ke pos 3. Di situ Bona nahan sakit itu sampai kayak mau nangis, kakinya itu udah nggak bisa dikondisikan. Akhirnya kita bikin tenda di situ. Di situ Bona katanya ngobrol tentang ini, kayaknya aku nggak boleh, aku belum boleh sampai ke atas, nggak tahu kenapa, tapi feelingku bilang begitu. Bona bilang gitu ke Feelingnya seperti itu. Kita bikin tenda di situ, nginep 1 malam di situ. Paginya si Bona itu udah bangun kan, aku sama si Pur baru bangun, dia langsung bilang gini pas aku bangun, udah kalian coba deh naik ke atas, sama Rantu doang kok. Sama Rantu kan berarti itu pos 3 ya. Sama Rantu kan pos 4. Sebentar lagi itu sampai padahal.
tetap nggak mau. Tetap nggak bisa, dia kakinya terlalu sakit. Nah, Cederanya parah. cederanya parah, dia sampai jalan itu cari tongkat dia. Udah deh, kalian berdua aja yang naik ke atas, sambil dia nitipin sesuatu gitu, ini sambil nanti kalau sampai sana pokoknya ini disebarin gitu. Ya nggak tahu itu apa gitu kan, tapi dia dibungkus di kain putih gitu ya. Tak bawa ke sana ke atas, Bona tak tinggalin di bawah. Itu kira-kira jam 8 lah, jam 8 pagi. Pas naik ke sana, ke Samaran tuh kita cuma berdua, dan Bona itu nitipin 3 keris itu ke kami gitu kan. Ya biasanya gitu. Nitipin. Karena saya nggak kuat, Sipur yang bawa, teman yang satu lagi kan. Aku cuma bawa 1, Sipur bawa 4. Pas naik ke atas sampai Samaran tuh itu sepi. Di perjalanan itu kami nggak pernah ketemu sama orang-orang. Satu lain nggak ada satupun. Atau memang sedang tidak musim untuk mendaki gunung atau Saat itu kayaknya musim sih, kayaknya musim. Nah, setelah sampai sana itu kami biasa kan, karena kami di Tejanyana itu sering melakukan meditasi gitu. Sampai atas kita meditasi. Saya dengan teman saya Sipur meditasi di atas. Diem beberapa lama. Yang lucunya pas waktu aku meditasi itu kan agak berjauhan ya, posisinya dengan Sipur. Aku pun itu dibangunin dengan cara kayak ada sesuatu yang blek gitulah di belakangku, punggung. tapi keras. Tapi itu keras ya. Nah, pas aku di kayak seolah-olah kayak di tepuk gitu, aku bangun kan. Saya kira Sipur. Aku lihat Sipur masih dalam keadaan meditasi. Siapa tadi? Aku lihat lagi. Aku putusin untuk meditasi lagi. Sekali lagi aku dilempar, kepalanya dilempar. Aku bangun lagi. Nah, pas aku bangun itu, yang aku lihat itu ratusan burung jalak dan gagak. Ratusan Atau ribuan? Ratusan burung itu kayak seolah-olah itu kayak mengelilingi saya dan Sipur gitu. Kok ini aneh ya? Terus aku ke Sipur kan, udah ayo, kenapa kan? Sipur kaget juga. Ini apa-apaan ini gitu kan? Udah diam aja. Terus karena kita diem gitu kan, terus burungnya kayak satu-satu pergi gitu. Terus aku inget ini pesan si Bona. Si Bona itu untuk nyebar itu. Baru itu aku buka. Ternyata itu pasir silika. pasir silika. Iya, jadi pasir silika itu kuarsa, Iya. kristal kuarsa tapi kecil-kecil, lembut. Itu pasir dari Pulau Samosir. Nah, suruh disebar di sana, aku sebar di sana. Separuh aku kasihkan ke Sipur, separuh aku sebar. Pur, kamu nyebar di sebelah sana, saya sebelah sini. Oke. Itu ada keanehan lagi, Mas. Karena kita capek kan. Meditasi kan capek, Mas. Kalau di full kan gitu kan. Sadar-sadar rasanya capek. Itu kami lihat monyet, Mas. Monyet sebesar manusia. Dia diranting gitu kayak ngeliatin gitu kan. Terus pas dia turun itu muter gini. Dia turunnya gini, kayak muterin pohon gini. Sampai tanah. Aku lihat, buset, ini besarnya semanusia. Ini nggak lucu gitu kan. Siang-siang lagi, pagi-pagi lagi gitu kan. Aku akhirnya sama Sipur bilang, Pur, ayo kita jalan. Kang, ini daripada kita ke bawah,
kemudian kita lanjutin ke atas, sebentar lagi kita sampai gitu kan. Oke, daripada di situ takut sama monyet itu, akhirnya kita ke atas naik, sampailah kita sampai di puncak. Sampai di puncak nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa kecuali dihadang sama ayam hutan. Ayam hutan tuh kayak menghadang gitu kan. Jadi kalau kita jalan itu dia lari gitu, lari terus nanti keluar lagi gitu sampai 15 menitan lah, sampai ke atas itu. Cuman dia nggak ikut ke atas, puncak, tapi nggak ikut ke puncak. Ya, kita sampai di puncak. Di sana nggak ada apa-apa, nggak ada kejadian apa-apa. Turun kami siang itu, turun sekitar jam 3 itu kita sampai lagi di tempat si Bona. Kita tinggalin si Bona, gimana udah sampai? Udah, dapat apa? Nggak tahu. Gitu. Ada pesan apa? Nggak tahu. Apa yang kalian alami? Nah di situ kita ngobrol sebentar. Ya yang tadi dialamin. Ya oke, sekarang kita pulang. Yang penting kalian udah sampai sana. Nanti suatu saat aku bakal kesini lagi pasti. Ayo kita turun. Wah siap-siap packing. Berarti jam 4:30 kita sudah mulai turun itu. Udah mulai gelap kayak karang ini. Di situ Bona itu kayak disiksa gitu. Kakinya itu kesakitan. Kita kan nggak konsen akhirnya. Iya. Jadi jalan yang kita lalui itu ternyata salah jalur ternyata. Salah jalur dan kita nggak terasa. Itu pas waktu turun itu keadaan di kanan kiri itu kerasa sangat mencekam, apa ya, kayak suara-suara yang di telinga itu hewan serangga atau hewan atau apalah. Terus kelebatan kayak cahaya yang set di kanan kiri itu kayak ngikutin. Tapi kita coba untuk cuek kan. Sampai satu ketika itu di tengah-tengah hutan tiba-tiba kita berhenti karena ada sosok nenek-nenek yang nggak tahu keluar dari mana, tiba-tiba ada aja gitu. Tiba-tiba ada aja. Itu raut wajahnya sampai sekarang pun saya masih bisa ingat itu. Dia kayak nenek-nenek yang apa sih, kayak nggak punya rumah gitu, cuman dia bawa sesuatu di kain gitu, mungkin kayak baju-bajunya atau gendongan dia, gendongan. Karena Bona yang di depan sendiri itu lampu senter kita itu udah habis mas, kita nggak punya cadangan lagi itu, cuman tinggal satu-satunya itu tinggal kayaknya 20%-an ya, 20%-an ketemu sama nenek itu. Terus si Bona kaget, nih mau kemana? Bukannya menjawab, si nenek malah bilang begini, ya ini kok macannya besar-besar banget. Lah denger gitu kan otomatis teman-teman itu kan saya gitu kan langsung mana macan gitu kan, mana macannya. Terus ditanya lagi sama si Bona, nek mau kemana? Dia balas bertanya, mas tadi yang ketemu perempuan yang pakai jilbab masuk ke bumi enggak gitu. Masuk ke bumi maksudnya gimana? Dari situ tak kiranya itu orang gila mas. Akhirnya orang gila kan mungkin. Ternyata ya katakanlah itu jadi kita menilai kalau dia orang gila gitu ya, kurang waras ya, kurang waras gitu. Akhirnya aku bilang sama teman-teman, coba tanyain orang mana gitu. Dia nggak mau jawab gitu. Dia cuma bilang, enggak aku di sini kok, aku di sini. Di sini kan bukan nunjukin aku orang sini gitu kan.
Nah di situ akhirnya si Pur ini memberanikan diri untuk ngomong, itu udah gelap mas, posisi udah gelap. Nek, udah nggak usah ke atas. Nenek mau ke atas kan? Iya saya mau ke atas. Besok aja, kita pulang aja. Padahal kita itu lagi nyasar. Posisinya lagi nyasar. Yang anehnya ketika nenek itu mau diajak pulang, dia paling depan sendiri. Jadi posisinya si nenek-nenek ini, Bona, si Pur, saya. Dia paling depan sendiri. Paling depan sendiri. Untungnya saat itu langit cerah mas. Jadi tidak terlalu khawatir ya kalau ini sampai habis, baterai sampai habis. Baterai dipegang sama si Bona masih kesakitan, bawa tongkat paling depan sendiri. Suatu saat si Bona kayak orang bingung loh, lihat belakang gitu. Si Pur tanya sama Bona, kenapa? Kok ini orang kayak tahu jalan ya? Jadi kalau ada jalan yang agak masuk ini, padahal dia di depan nggak kena senter kan? Dia itu kayak tahu gitu, dia pilih ke kiri gitu. Begitu pula kalau kiri itu lebih dalam gitu, dia ke kanan gitu. Seolah-olah dia menguasai medan. Nah di situ kita mulai, ini kayaknya orang sini jalannya itu kayak bukan nenek-nenek. Yang aku rasa jalannya itu kayak bukan nenek-nenek. Yang bikin kami bingung lagi itu pas ketika si nenek itu ngambil sesuatu dari tangan kanannya itu, kayak ambil apa gitu. Cuman pas aku lihat nggak panjang, yang diambil itu nggak panjang. Karena kita sibuk jalan, nggak mikir gitu kan. Kita juga mengurangi rasa panik mas, supaya nggak katakanlah jangan panik lah. Ini kalau turun ke sana terus pasti kita ketemu desa. Nah di situ ternyata si nenek ini udah megang kayak kayak cemeti untuk ini loh, dadak itu loh mas. Kalau buat yang tuang angon bebek itu. Iya. Ini nenek ambil dari mana gitu kan? Begitu dia udah pegang itu kan panjang itu. Iya. Sangat panjang. Si Bona ngomong lagi, dia dapat itu dari mana? Padahal aku takut juga. Nah pas ketika sampai di pertigaan jalan itu bentuknya T. Itu nenek berhenti di situ. Mas, kayaknya saya sampai di sini aja. Saya mau di sini aja. Dia bilang gitu. Loh, nggak turun sekalian nek? Enggak lah, saya besok naik gitu. Dia bilang gitu. Nah, karena jalan itu sempit satu-satu gitu kan. Terus aku bilang, nek, itu jalan ke bawah ke basecamp kemana ya? Basecamp itu apa? Dia bilang gitu. Apa basecamp itu tempat untuk tiduran? Yang kalau mau naik itu pada tiduran di sana. Iya naik, betul naik itu basecamp. Nah itu dia nunjukin arah kayak lampu gitu. Dari atas itu kelihatan lampunya tuh. Itu di sana ada lampu. Lah kalau ke sana kemana nih? Jangan ke sana. Kalau ke sana itu jurang gitu. Nah di situ kami semakin yakin kalau nenek itu sangat paham tempat itu. Betul-betul mengenal medan di situ. Mengenal medan di situ. Nah pas itunya kita pamitan. Karena pertigaan, nenek itu berhenti di pertigaan itu kan. Si Bona lewat dulu, si Pur lewat, terus pas aku lewat gitu, kita udah pamitan tuh. Si nenek itu ngomong gini, kayak ngomong, oh jadi di sana itu ada posnya. Tak kirain itu ngomong sama saya. Ternyata aku kan balik
ternyata neneknya Udah nggak ada nenek. udah nggak ada itu. Itu padahal perjalanan lama lah, perjalanan dengan nenek itu lama loh. Kita nggak kurang lebih ada 2 jam kita bareng sama si nenek itu. Malah jadi horor ini. Merinding. Nah, pas yang lucunya lagi, karena kita panik, nenek itu hilang gitu ya. Kita agak cepat jalannya. Yang lucunya, Bona yang kakinya sakit itu tiba-tiba bisa cepat. Bisa jalan cepat atau sembuh? Dia masih pakai tongkat. Tongkat. Dia masih pakai tongkat. Dia masih aduh. Ini masih bisa cepat jalan. Jalannya cepat. Belum selesai masih gini. Jalan itu kan turun gitu ya. Turun dan kita jalan sempit gitu. Kita benar-benar nggak bisa leluasa gitu. Takut terus suruh jalan cepat gitu. Pas kita lagi mulai ini kayaknya kesini kan jalannya agak ada beberapa lagi tikungan, cuman kita udah ditunjukin arahnya ke lampu yang sebelah sana gitu. Dari atas tetap kelihatan kayak api mas di atas, api yang nyala bulat gitu. Ngikutin atau Itu ngikutin. Wah, tambah panik kita gitu. Paniknya itu jujur aja saat itu kita baru pernah ngalamin yang ada api di atas terus diikutin gitu. Rasanya gimana? Komet nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Kalau komet dia pasti cepet. Kalau ini kayak melayang-layang gitu, gitu. Akhirnya si Bona lebih cepat lagi sampai ke akhirnya kita sampai ke itu ke base camp. Sampai ke base camp kita udah nggak lihat lagi itu si api Udah nggak ada. apinya udah nggak ada tapi kita masih panik gitu dalam keadaan panik. Pas aduh Bona bilang gini, udah ya kita ngopi aja dulu gitu. Aku pesen kopi ngopi. Terus dia coba berdiri, sembuh mas. Kaki itu yang tiba-tiba sembuh. Di situ sembuh kakinya. Di situ dia benar-benar sembuh. Nah ini yang nggak masuk akal banget. Karena pada saat perjalanan itu Bona benar-benar mukanya itu sampai keluar nahan sakit apa sih, mata sampai keluar air mata gitu. Itu ngobrol lah kita sama temen di situ kan. Itu siapa gitu. Konon katanya ya memang sering lah ketemu dengan sosok nenek di situ. Cuman pada saat itu kami merasa kita ditolong oleh si nenek. Ditunjukkan jalan. Ya ditunjukkan jalan sama si penunggu. Katakanlah itu penunggu ya, karena kita sudah paham itu tiba-tiba menghilang gitu. Akhirnya pahamnya di situ, tiba-tiba menghilang gitu. Yang lucunya itu pas kita ngobrolin di Samarantu kan kita di bawah itu kan ngobrolin pas di atas pas di Samarantu. Terus lihat jalak dan gagak itu. Konon Samarantu itu terkenal dengan pasar setannya. Ya banyak yang cerita seperti itu. Cerita di halayak ramai seperti itu. Terus di sana biasanya orang yang lihat itu kayak orang-orang di sana itu kayak tidak punya tungkai kaki gitu ya. Itu kan kalau aku sama-samain kesimpulanku bertiga itu kan jangan-jangan mereka secara penglihatan dipengaruhi oleh gitu. Ya, dipengaruhi oleh daya di gunung itu gitu. Karena setiap makhluk yang terancam di situ ketika misalnya analisa kami dan teman-teman itu ketika hewan-hewan itu terancam di situ bisa saja karena mereka memang bertempat di situ, konektivitas mereka dengan daya
di alam itu kan sangat kuat. Bisa saja kita melihatnya itu malah seperti manusia gitu. Nah, dari situ kita punya kesimpulan secara budayanya gitu ya, secara kejanyanannya gitu, bahwa ternyata ketika kita ada di alam yang terbuka ini, kita tidak bisa meremehkan siapapun, kita tidak bisa meremehkan apapun. Bisa saja apa yang kita lihat itu ternyata hanya sesuatu yang dibikin untuk apa ya, daya survive. Misal burung ketakutan, ada manusia karena dia connect dengan daya di situ, yang kelihatan sama manusia dia lihat orang, seperti melihat orang. Jadi gitu maksudnya Mas. Karena kejanyannya itu salah satunya juga memahami kalau gunung itu adalah tempat yang disucikan, Terus punya kekuatan besar ya. Tempat yang disucikan kalau secara budaya lama seperti itu. Katakanlah itu lingganya. Gitu maksudnya. Oke, para masyarakat di Wedeni, sekelumit cerita dari Mas Gali dari komunitas Ejayana. Dari cerita tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa tetap kita dimanapun tempat, jangan remehkan siapapun, apapun itu tidak bisa kita remehkan. Semuanya terkait dalam satu kearifan lokal yang kita tidak bisa menduga-duga apa yang akan terjadi kelak jika kita meremehkannya. Tetap ikuti channel kami, Rekam Mr. I. Like, komen, subscribe, dan share. Selamat di Wedeni.